Kita bahas lagi seputar anak indigo ya guys. Nah, ini part 3-nya Michelle nih. Buat kalian yang belum nonton part 1 part 2-nya, silahkan nonton dulu guys, biar tahu alur ceritanya. Michelle pada saat itu sudah mulai beranjak dewasa, dan kini Michelle berada di TK. Michelle menceritakan kalau ia selama di TK kembali menemukan sosok hantu yang bisa bersahabat baik dengannya. Wow. Bangunan TK sekolah Michelle ini hampir sama seperti bangunan ketika Michelle PAUD, sama-sama bangunan peninggalan Belanda. Kepala sekolah yang ada di TK waktu itu langsung merekomendasikan Michelle untuk masuk ke grup B saja. Tapi waktu itu, ibunya tidak setuju dengan rekomendasi kepala sekolah karena ibunya waktu itu merasa kalau Michelle masih terlalu kecil. Jadi seharusnya Michelle masuk grup A dulu. Karena waktu itu, Michelle sebelum masuk TK memang sudah bisa membaca karena banyak diajarkan huruf-huruf oleh ayahnya ketika di rumah. Michelle juga sudah bisa baca surat-surat Al-Quran karena sering diajarkan oleh kakeknya. Wow. Jadi seharusnya Michelle tuh masuk grup A dulu, tapi di sini kepala sekolahnya nyaranin Michelle nih untuk langsung aja lah ke grup B karena Michelle ini udah bisa baca gitu guys. Tapi ibunya di sini tidak mau. Kalau Michelle tetap harus masuk ke grup A dulu karena menyesuaikan dengan umur Michelle yang masih kecil. Oke, sekarang kita masuk ke pengalaman horor Michelle yang Michelle masih ingat ketika Michelle ada di TK. Ketika Michelle pertama menginjakan kaki ke TK itu, Michelle langsung ditampakin sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Ketika itu, Michelle sedang berjalan sama ibunya untuk ke kelas. Tapi Michelle melihat hantu yang menyeramkan itu tepat berada di balik jendela, sedang melihat Michelle. Michelle pada saat itu langsung menarik tangan ibunya. Kemudian Michelle bilang, "Bu, itu lihat di jendela." "Ada apa di jendela, nak?" "Gak ada apa-apa kok." "Itu bu, ada wanita serem liatin aku." "Gak ada, nak. Mungkin cuma salah lihat aja. Udah, ayo masuk." Akhirnya pada saat itu Michelle masuk kelas. Ketika Michelle berada di dalam kelas bersama teman-teman yang lainnya, Michelle pun akan memperkenalkan diri dan maju ke depan kelas. Tapi ketika Michelle sudah berada di depan kelas dan melihat teman-temannya yang sedang duduk, kini Michelle dikagetkan lagi karena perempuan itu tiba-tiba berada di pojok kelasnya. Wow. Michelle pada saat itu yang sedang berkenalan di depan kelas pun menjadi gemetar dan langsung kembali duduk ke kursinya. Michelle pada saat itu tidak berani nengok ke belakang. Tapi setelah kejadian itu, perempuan yang menyeramkan tadi tidak pernah terlihat lagi oleh Michelle selama Michelle berada di TK. Kita lanjut ke pengalaman Michelle yang kedua, yaitu ketika Michelle bertemu seorang anak kecil yang menjadi temannya pada saat itu. Pada saat itu Michelle bertemu dengan sosok anak kecil yang memakai pakaian seragam sekolah. Seragam itu sepertinya terlihat seperti seragam sekolah orang-orang kaya karena terlihat mewah. Sosok anak kecil ini namanya Laura. Laura ini selalu nyamperin Michelle ketika Michelle lagi duduk. Dia juga selalu ngajak main serta keliling-keliling di taman sekolah. Ketika itu Michelle lagi main ayunan sama Laura sambil bercanda-bercanda dan ketawa-ketawa. Tiba-tiba dua orang teman Michelle yang bernama Dapin dan Chris datang menghampiri Michelle. Kemudian Dapin berkata, "Hai Michelle, ngapain kamu ngobrol sendiri? Ketawa-ketawa sendiri?" Ketika Michelle akan menjawab, tiba-tiba ayunan yang di sebelah Michelle bergerak dan mengayun seperti ada yang memainkan. Sontak pada saat itu, Dapin dan Chris langsung lari ketakutan dan menemui Bu Guru serta melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Guru. Akhirnya Bu Guru itu datang dan menghampiri Michelle. Kemudian Bu Guru itu berkata, "Michelle, ayo kita masuk ke kelas." Tapi ketika Michelle berjalan, tangannya dipegangi sama Bu Guru. Tiba-tiba
Michelle terus ditarik-tarik sama Laura. Kaki Michelle pada saat itu dipegangin juga agar Michelle gak bisa ngelangkah. Pada saat itu terjadi momen tarik-menarik antara Bu Guru dan Laura. Bu Guru tidak mengetahui kalau Laura lah yang menyebabkan Michelle tidak bisa berjalan. Sementara Bu Guru menyangka kalau Michelle saja yang tidak mau masuk kelas. Akhirnya pada saat itu Michelle membujuk Laura sambil berkata, "Tunggu ya, aku mau belajar dulu di kelas. Nanti main lagi sama kamu. Nih makan tenggo aja dulu sambil nunggu aku." Lalu Bu Guru, Chris, dan Dapin bengong melihat Michelle berkata seperti itu. Kemudian Bu Guru langsung memegang jidat Michelle dan berkata, "Michelle, are you okay?" Kemudian Bu Guru hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Sementara Dapin dan Chris ketakutan melihat tingkah laku Michelle pada saat itu. Akhirnya pada saat itu Michelle belajar di kelas. Tapi Laura ini selalu ngintip di balik jendela. Dasar setan ya, padahal masuk aja kan bisa gitu ya, nembus. Laura selalu ngintip di balik jendela kaca. Kemudian Laura ini sesekali ke arah pintu dan mengetuk pintu kelas beberapa kali. Bu Guru pada saat itu langsung membuka pintu kelas. Tapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Di sana Michelle hanya senyum-senyum sendiri melihat Bu Guru yang dikerjai oleh Laura. Setelah pintu kelas ditutup lagi sama Bu Guru, tiba-tiba pintu itu kembali diketuk sama Laura. Ketika Bu Guru kembali dan membuka pintu itu, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Michelle pada saat itu ketawa, kemudian langsung ditegur sama Bu Guru. "Michelle, kenapa kamu ketawa-ketawa?" "Ini Bu, lucu aja ngeliat ibu ketakutan." Pada hari-hari berikutnya, Michelle diajak oleh Laura untuk keliling-keliling taman, tepatnya berada di belakang sekolah itu. Laura di sini menceritakan kalau dulu ia meninggal masih di area situ karena sempat terjatuh dari gedung perkantoran yang menyebabkan Laura meninggal dunia. Pengalaman selanjutnya yang pernah Michelle alami, ada sosok anak kecil yang selalu duduk di dalam kelas Michelle. Kebetulan di pojok kelas Michelle itu ada sebuah meja dan terdapat kursi-kursi, tapi tidak ada yang menempati alias kosong. Nah, sosok anak kecil itu selalu duduk di situ dan selalu memperhatikan anak-anak ketika sedang belajar mengajar. Mukanya pada saat itu sangat menyeramkan karena dipenuhi dengan darah. Sesekali Michelle suka berkomunikasi dengan anak itu. Walaupun dalam hati Michelle ini sangat takut untuk menghampiri sosok tersebut. Tapi kata Michelle, sosok anak kecil ini baik sama Michelle. Hanya saja sosok anak ini sangat jahil. Pernah waktu itu kejadian, teman Michelle yang akan duduk di kursi, tiba-tiba kursi itu ditarik hingga menyebabkan teman Michelle terjatuh dan menangis. Sosok anak kecil itu juga cerita sama Michelle kalau ia dulu meninggalnya terlindas oleh mobil yang sedang parkir. Nah, kebetulan anak ini ada di belakang mobil itu. Supir pada saat itu tidak tahu kalau di belakang ada orang. Supir mundur aja, tapi ternyata anak ini malah tertabrak dan masuk ke dalam kolong mobil. Naas, kepala dari anak ini terlindas oleh mobil yang sedang parkir tadi. Ngeri ya guys ya. Makanya buat para ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil, jangan sampai lengah dan tidak terawasi. Apalagi ketika anak kita sedang bermain di luar ruangan. Sosok Mia yang selama ini ada di rumah Michelle. Tanpa Michelle ketahui, Mia ini selalu tiba-tiba ada di sekolah. Mia ini suka banget ngejailin ibu-ibu ketika lagi nunggu anaknya belajar. Jadi para ibu-ibu biasa kan ya, kalau misalkan nungguin anaknya yang lagi di TK, biasanya suka ngobrol, ngerumpi gitu ya. Waktu itu pernah kejadian ketika ibu-ibu sedang ngumpul duduk di dekat taman bermain. Tiba-tiba Mia datang
Mia kemudian memainkan ayunan. Sontak, ibu-ibu yang ada di sana kaget ngelihat ayunan yang tiba-tiba gerak sendiri. Padahal tidak ada angin waktu itu. Langsung pada saat itu heboh ya, ibu-ibunya langsung teriak-teriak mencar gitu ya, ngejauhin tempat itu. Michelle yang ketika lagi belajar di kelas pun kaget. Kemudian Michelle langsung lihat dari jendela. Dan ternyata di sana ada Mia yang sedang memainkan ayunan sambil tersenyum dan ketawa-ketawa karena melihat para ibu-ibu yang ketakutan. Buat kalian yang punya cerita horor atau misteri, boleh kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini. Mungkin segitu aja kisah Michelle ketika masuk TK.